Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ulmafiroh. Saya Atika Inayatullah Ulia. Saya Rosa Aprilia. Saya Safinur Hafifah. Saya Sinjana Delawani. Saya Salina Desa Fadila. Kami dari kelas 10 RPL 2. Kehidupan politik Indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. A. Faktor intern atau dari dalam. 1. Adanya persaingan antar partai yang paling berpengaruh di Indonesia. 2. Adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. 3. Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan. B. Faktor ekstern atau dari luar. 1. Kedatangan sekutu atau Inggris yang diboncengi Nietzsche atau Belanda yang ingin kembali menjajahi Indonesia, menimbulkan pertempuran di berbagai daerah. 2. Jepang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia sampai sekutu datang sehingga terjadi kekurangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang. C. Pembentukan lembaga-lembaga kelengkapan negara. 1. Pembentukan lembaga kementerian atau departemen. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. 4. Pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia. 5. Pembentukan lembaga pemerintahan di daerah. 6. Politik luar negeri. Demokrasi liberal 1950 sampai 1959. A. Ketidakstabilan politik ini disebabkan karena 1. Parlemen atau DPR tidak mampu menjalankan tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. 2. Sering terjadi pergantian kabinet. 3. Konstituante sebagai badan yang dipilih oleh rakyat dengan tugas membentuk undang-undang dasar yang baru ternyata juga mengalami kegagalan. B. Usaha untuk mengatasi ketidakstabilan politik dalam tubuh Dewan Konstituante tersebut. Pada bulan Februari 1957, Presiden Soekarno mengajukan sebuah gagasan politik atau konsepsi presiden yang berisi 1. Sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan menawarkan perubahan ke arah sistem demokrasi terpimpin. 2. Perlu dibentuk kabinet gotong royong yang menampung semua golongan. 3. Membentuk Dewan Nasional yang bertugas memberi nasihat kepada kabinet. C. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. 1. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1961. 2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo. 5. Kabinet Burhanuddin Harapan 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo 20 Maret sampai 4 Maret 1957. 7. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. D. Latar belakang keluarnya Dekret Presiden 5 Juni 1959. Demi keselamatan negara dan berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara pada hari Minggu 5 Juli 1949 jam 17.00 bertepatan di Istana Merdeka dalam upacara resmi Presiden Soekarno mengumumkan sebuah dekret presiden. Dekret ini berisi 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. 3. Segera dibentuk MPRS dan DPAS. Dekret 5 Juli tidak saja mendapatkan sambutan baik dari masyarakat,
hampir selama 10 tahun dalam kegoncangan zaman liberal telah mendambakan stabilitas politik, melainkan juga dibenarkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Dekrit ini juga didukung oleh jajaran TNI.